Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti manusia, jin merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin termasuk ke dalam golongan makhluk gaib, artinya jin tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah setan, jin, dan iblis adalah makhluk yang sama? Menurut Sayyid Al-Alawi bin Ahmad As-Segaf melalui kitabnya Al-Kawkabu Al-Ajuj, beliau mengemukakan bahwa jin memiliki zat yang halus dan dapat merubah bentuknya. Sebahagian jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir layaknya manusia. Sedangkan setan termasuk ke dalam sebutan untuk bangsa jin. Apabila jin tersebut durhaka dan membangkang, maka ia disebut sebagai setan. Pada hakikatnya, jin sangat takut kepada manusia. Tapi karena ketakutan manusia akan jin dan setan, justru membuat mereka tidak lagi takut kepada kita. Semakin manusia takut kepada jin, semakin leluasa pula mereka menakuti kita. Sesungguhnya jin sama-sama merupakan makhluk Allah seperti manusia. Mereka hidup di alamnya sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu di manakah bangsa jin ini tinggal? Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan bahwa di dunia ini ada tempat-tempat yang memang dijadikan tempat tinggal oleh jin. Yang pertama, kata beliau, tempat yang tidak berpenghuni. Dalam sebuah riwayat dikatakan jin tinggal di tempat-tempat yang tidak berpenghuni. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bercerita, suatu hari kami para sahabat sedang bersama Rasulullah, sampai kemudian beliau terpisah dengan kami. Kami mencari beliau di lembah-lembah dan di kampung-kampung, tetapi kami tidak menjumpainya. Di antara kami ada pula yang mengatakan jika Rasulullah diculik dan disendera. Malam itu tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Sampai pada pagi hari kami melihat Rasulullah datang dari arah sebuah goa yang berada di tengah padang pasir. Kami katakan kepada beliau tentang kehilangan kami. Usaha kami mencari beliau tapi tidak menemukan. Rasulullah SAW kemudian berkata, semalam aku didatangi utusan dari kelompok jin. Ia membawaku menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an melanjutkan ceritanya. Rasulullah lalu mengajak kami melihat bekas-bekas tempat perapian kelompok jin itu. Para jin itu bertanya kepada Rasulullah mengenai makanan mereka. Rasul SAW menjawab, makanan kalian adalah sisa-sisa tulang yang masih ada dagingnya yang ada di tangan kalian itu, yang sebelumnya dimakan oleh manusia dengan menyebut nama Allah, dan juga semua kotoran-kotoran binatang. Rasulullah melanjutkan, karena itu kata beliau, kalian para sahabat janganlah beristinja membersihkan kotoran setelah buang air besar dengan tulang dan kotoran binatang.
sebab keduanya merupakan makanan saudara kalian golongan bangsa jin. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dari hadis ini juga dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa utusan jin ke sebuah padang pasir tempat golongan jin tinggal. Ini menunjukkan bahwa jin bernaung di padang pasir yang merupakan tempat-tempat kosong dan sepi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rumah. Jin muslim biasanya tinggal di rumah orang-orang beriman. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengutip riwayat Ibnu Abu Dunya yang mengatakan tidak ada satu pun rumah orang muslim kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila mereka menghidangkan makanan pagi, jin itu pun ikut makan bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, jin itu juga ikut makan bersama mereka. Tapi Allah menjaga orang-orang muslim dari gangguan jin tersebut. Yang ketiga, lubang. Tempat tinggal jin selanjutnya yaitu di lubang-lubang. Sesuai dengan sebuah riwayat yang berbunyi, jangan sampai ada yang kencing di lubang. Orang-orang bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sebab lubang adalah tempat tinggalnya golongan jin. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Kemudian yang keempat, pasar. Pasar-pasar juga menjadi salah satu tempat tinggal jin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau bisa kalian jangan menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar, sebab pasar merupakan tempat berseterunya para setan. Di pasar setan menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, tempat-tempat kotor. Jin tinggal di tempat-tempat kotor seperti tempat sampah, toilet dan lain sebagainya. Jin yang tinggal di tempat-tempat ini merupakan jin kafir. Karenanya Rasulullah mengajarkan doa masuk ke toilet. Toilet umum adalah hunian jin. Oleh karena itu, jika di antara kalian ada yang ingin masuk, bacalah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Inilah 5 tempat tinggal bangsa jin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari gangguan dan godaan jin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.